Tapi Bang, Pak Ganjar itu petugas partai, nggak layak untuk jadi presiden. Lah, memang ada baca pres yang bukan petugas partai. Kita sendiri lihat belakangan ini bagaimana drama yang terjadi. Bagaimana orang bisa dengan mudah berkhianat. Bisa dengan gampangnya melakukan pengkhianatan. Yang penting tercapainya tujuan. Halo guys, ketemu lagi di Open Your Mind. Nah, kali ini saya mau cerita soal kesan yang saya dapat di seminggu terakhir tentang Pak Ganjar. Nah, ada dua video nih yang membuat saya sampai saat ini susah lupa. Yang pertama adalah video perpisahan Pak Ganjar pada saat beliau purna tugas jadi Gubernur Jateng setelah 10 tahun dengan rakyatnya. Di situ kita lihat betapa luar biasa Pak Ganjar dicintai oleh warga Jawa Tengah. Kita lihat betapa Pak Ganjar begitu mencintai warganya dan begitu juga sebaliknya. Lalu yang kedua, video seorang siswa yang bernama Santi Amalia kalau nggak salah, siswa SMK Jawa Tengah yang dibuat Pak Ganjar. Nah, Santi ini menceritakan perasaannya, mencurahkan perasaannya kepada Pak Ganjar, di mana dia merasa bahwa Pak Ganjar sudah seperti ayahnya sendiri. Dia merasa takut kehilangan karena dia berpikir setelah Pak Ganjar berhenti, maka dia akan sulit lagi bertemu dengan Pak Ganjar atau semacam itulah. Dan dia sudah menganggap Pak Ganjar pengganti almarhum ayahnya. Dua kejadian ini menurut saya adalah kejadian yang sangat luar biasa. Hal ini bukan sesuatu yang dibuat-buat karena kita lihat apa yang dilakukan sama Santi dan warga Jawa Tengah. Ini adalah ungkapan hati yang memang kita lihat ketulusannya. Nah, lalu saya jadi bertanya nih, kenapa ya ada Santi yang seperti itu dan warga Jawa Tengah yang begitu mencintai gubernurnya? Setelah saya lihat-lihat, saya cari apa ya yang bikin warga Jawa Tengah begitu mencintai Pak Ganjar. Ternyata ini akibat dari apa yang telah dia lakukan. Ya, banyak sekali program-program Pak Ganjar yang berhasil baik di Jawa Tengah. Yang pertama misalnya soal embung. Pak Ganjar menargetkan 1.000 embung yang akan dibangun. Tapi nyatanya yang dibangun justru 1.137. Jauh di atas targetnya. Nah, embung ini menjadi hal yang sangat penting bagi warga Jawa Tengah. Karena di samping juga akan menjadi cadangan untuk pengairan. Juga menjadi cadangan air minum. Juga bisa digunakan untuk pengendalian banjir semacam itu. Dan juga bisa jadi sarana pariwisata. Nah, lalu saya juga melihat ada program yang agak mirip-mirip nih dengan yang di Jakarta, yaitu DP 0%. Nah, saya jadi tertarik nih, apakah DP 0% sama seperti Jakarta yang ajaib itu? Ternyata enggak. DP 0%-nya Pak Ganjar memang dikhususkan untuk warga yang tidak mampu. Beliau membebaskan uang muka untuk pemilikan lahan dan rumah. Dan beliau menstimulasi angsuran per bulannya sekitar 355.000 kalau tidak salah. Dan rumah-rumah ini yang DP 0% ini sampai tahun 2002 itu sudah terbangun 770 unit. Nah, di samping itu Pak Ganjar juga melakukan renovasi, membetulkan rumah-rumah warganya yang tidak layak huni. Lebih dari 1 juta rumah telah dibangun, telah direnovasi sehingga menjadi hunian yang baik dan layak huni bagi warga Jawa Tengah. Pak Ganjar juga merenovasi pasar. Revitalisasi pasar ini dilakukan lebih dari 80 pasar, mungkin sekitar 84 pasar tradisional. Bukan hanya soal pasar, ternyata Pak Ganjar juga melakukan inovasi di bidang transportasi. Beliau meluncurkan bus Trans Jateng yang AC-nya bagus, busnya bagus, lalu tarifnya juga murah. Kalau nggak salah pelajar cuma 2.000, umum 4.000. Selanjutnya juga ada program tentang infrastruktur tentunya. Lebih dari 1.700 km jalan telah dibangun. Pak Ganjar juga membangun SMK Jateng di Pati. Nah, sekolah inilah yang tadi ada Santi Amalia tadi. Jadi SMK ini adalah SMK gratis yang ditujukan kepada anak-anak dari keluarga tidak mampu. Biaya sekolahnya gratis, biaya prakteknya gratis, makan minum gratis karena ini sekolah boarding. Dan asramanya juga tentu gratis. Dari semua hal ini, saya menjadi maklum kenapa Pak Ganjar begitu dicintai. Tapi Bang, Pak Ganjar itu petugas partai, nggak layak untuk jadi presiden. Lah, memang ada baca pres yang bukan petugas partai. Masalahnya, dalam sistem pemerintahan kita tidak bisa mencalonkan diri sebagai baca pres tanpa mekanisme partai. Bicara soal
petugas partai ini sudah banyak orang yang membahasnya. Tapi saya justru melihat begini. Kalau kita flashback beberapa bulan yang lalu sebelum Idul Fitri, di mana PDIP juga belum mencapreskan siapapun, ya. Pada saat itu orang ramai membicarakan bahwa elit-elit politik di PDIP menginginkan Puan Maharani dan yang katanya juga sudah mendapat restu dari ibundanya Ibu Megawati. Tapi survei membuktikan elektabilitas Ganjar jauh di atas semuanya. Yang inilah yang mungkin membuat Ibu Mega bimbang. Sebenarnya kalau Pak Ganjar ya mau berpikir subjektif, maka dia akan mencari aman, mencari tumpangan, mencari kendaraan yang lebih pasti untuk bisa dicalonkan. Di luar PDIP pun kondisinya sama. Semua orang melihat bahwa Pak Ganjar begitu potensial. Kita lihat Nasdem begitu keras berusaha mendekati Pak Ganjar sebelum akhirnya mencalonkan Anies Baswedan. Belum lagi ada koalisi yang disiapkan untuk mendukung Pak Ganjar, mengusung Pak Ganjar jika PDIP tidak mencalonkan Koalisi Indonesia Bersatu. Tapi apa yang terjadi? Pak Ganjar tetap di sana, tetap setia, tegak lurus kepada Bu Mega. Apakah ini artinya dia petugas partai? Bukan. Ini artinya dia adalah orang yang setia. Dia tahu soal kesetiaan dan dia mengerti bagaimana seorang harus taat, tegak lurus kepada pimpinan. Hal inilah mungkin juga yang membuat Bu Mega akhirnya memutuskan untuk mencapreskan Pak Ganjar. Tapi bukan berarti hal itu selesai. Karena di dalam elit PDIP sendiri masih banyak benturan dan Pak Ganjar gimana caranya dia harus bisa merangkul semuanya. Di sini kita sangat mengerti bahwa kalau misalnya kita menjadi Pak Ganjar, belum tentu bisa melakukan seperti apa yang dia lakukan. Kita sendiri lihat belakangan ini bagaimana drama yang terjadi. Bagaimana orang bisa dengan mudah berkhianat. Bisa dengan gampangnya melakukan pengkhianatan. Yang penting tercapainya tujuan. Dari Pak Ganjar kita bicara soal kesetiaan. Apalagi kejadian batalnya Piala Dunia U20 lalu. Ini momen yang sangat luar biasa buat para pembenci Pak Ganjar. Yang mungkin bahkan sebagian adalah pendukung Pak Jokowi yang akhirnya menjadi ragu untuk mengusung atau mendukung Pak Ganjar karena kejadian ini. Saya pun sebenarnya awalnya saat itu juga merasa terganggu dengan ini. Kenapa ya Pak Ganjar kok seolah melawan kebijakan pemerintah? Meskipun kita tidak tahu persis apa yang terjadi. Tapi saya melihat Pak Ganjar begitu konsisten, begitu tegak lurus. Dan inilah yang kita butuhkan. Pemimpin yang konsisten dan tegak lurus dengan tujuannya. Kita pastikan bahwa Pak Ganjar memang punya tujuan untuk rakyatnya. Partai adalah kendaraannya. Tanpa partai, dia bukan siapa-siapa. Tapi kita bisa melihat, apakah tujuan partai ini sama dengan cita-cita bangsa? Kalau sama, ya tentunya tidak ada salahnya. Nah, dari Pak Ganjar, kita belajar banyak soal kesetiaan dan bagaimana membangun rasa cinta kepada bangsa. Di saat semua orang begitu mudah melakukan pengkhianatan dan menganggap pengkhianatan seperti sesuatu yang biasa saja dan mungkin wajar dilakukan demi tujuan. Dengan kejadian ini, seharusnya ini menjadi pelajaran buat kita bahwa apa yang tampak di luar tentunya belum tentu seperti yang di dalam. Di luarnya baik, belum tentu dalamnya jahat. Begitu juga sebaliknya, di luar jahat, belum tentu dalamnya sejahat itu. Hendaknya masyarakat juga bisa membuka mata dan hatinya lebih jernih agar kita semua tidak salah pilih. Salam and open your mind.